Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Putra Jawa Channel. Selamat datang di Dunia Anxiety and welcome to the club. Sebelumnya yang belum makan silakan makan dulu, yang belum minum vitamin silakan minum vitamin dulu, dan yang belum subscribe Putra Jawa Channel silakan subscribe dulu. So, sebelum kita mulai videonya biar lebih asik, biar lebih santai, kita bumper dulu. Oke, sebelumnya gue mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman semua yang sudah menonton video gue dari part pertama sampai ke part keduanya. Dan gue minta maaf kalau misalnya ngomong gue masih berlibet, berbicara gue masih berlibet. So, gue akan perbaiki itu semua biar kalian lebih asik nontonnya, biar lebih memahaminya lebih gampang. Jadi support terus Putra Jawa Channel biar gue lebih semangat buat kontennya. Dan di part ketiga ini gue mau sharing lagi mengenai anxiety, mengenai pengalaman gue ketika gue mengalami gangguan anxiety, ketika anxiety gue sudah mulai kambuh. Singkat cerita, panic attack di hotel ceritanya. Pada saat itu gue pergi ke Bandung dengan tujuan mau kondangan di salah satu keluarganya perempuan gue. Dan kita itu berangkat hari Sabtu. Ya, hari Sabtu pagi subuh. Berangkat Sabtu pagi subuh, kita sampai di Bandung itu sekitaran jam 6:30 lah ya. Karena nggak macet juga dan sudah melewati tol Cikampek yang baru, jadi cepet gitu kan. Terus kita stay di hotel daerah Braga ya, daerah Braga. Dari 6:30 kita sampai Bandung. Terus kita ngelakuin aktivitas entah makan, entah jalan kemana-mana sampai akhirnya malam kita istirahat di hotel Bandung sana. Yang gue mau sharing di sini adalah ketika gue merasakan panic attack di hotel. Nah, jadi kejadiannya itu sekitaran jam setengah satuan lah, jam setengah satuan atau jam 1 gitu. Posisi belum tidur pada saat itu, cuman perempuan gue sudah tidur dan keluarga sudah tidur. Jam 1 itu tiba-tiba di hotel ada suara alarm darurat gitu ya. Paham lah maksudnya alarm darurat itu, kring gitu kan. Dan gue menyadari itu kalau itu sebuah alarm yang menandakan kalau misalnya di hotel yang gue tempati itu ada sesuatu hal yang urgent, entah kebakaran, entah ada gempa, entah apapun itu tuh. Pokoknya intinya yang urgent lah, yang darurat. Seketika gue bangun dari tempat tidur itu kan, terus gue cek keluar di lorong hotel itu, di lorong pas gue lihat memang sudah ramai gitu. Udah ada banyak orang yang berkerumun di sana gitu. Cuman gue herannya kenapa ya orang Indonesia itu ketika menghadapi suatu hal yang panik, suatu yang urgent, mereka tuh masih sempat-sempatnya ngobrol gitu, ngobrol di lorong itu. Maksud gue ya kalau misalnya lagi urgent, ya udah lo turun aja ke bawah gitu, ke tempat titik berkumpulnya orang-orang gitu, jangan ngobrol di lorong gitu maksud gue. Yang itu sih yang pertama yang gue heran gitu. Dan ketika gue dengar suara alarm urgent itu, hal kedua yang gue lakukan setelah gue lihat keluar, melihat keramaian tentang keributan itu, gue balik lagi ke kamar. Hal yang gue lakukan adalah gue melihat perempuan gue sudah tidur, pules ngorok karena pada saat itu dia capek. Terus untungnya itu pas pada saat kejadian itu ternyata memang bunyi alarm urgent itu disebabkan karena salah satu kamar di hotel sana terdeteksi asap rokok, sehingga alarm urgent itu bunyi lah, alarm darurat itu bunyi gitu kan. Jadi pada intinya hotel itu nggak apa-apa sebenarnya, karena salah satu kamar di sana terdeteksi
asap rokok, makanya jadinya bunyi alarm darurat gitu kan. Setelah gua berusaha tenang gitu, tentu saja itu gue sudah mengalami panic attack ya, dari mulai keringet dingin, lemas tentunya, nafas pun udah mulai ngap-ngapan, bingung harus mau ngapain, jantung udah pasti berdebar-debar kenceng gitu kan, gemeteran intinya. Terus ya udah kalang kabut mau ngapain gitu, bingung gitu. Hal yang gue mau selamatin duluan siapa nih, perempuan gue atau gue gitu kan. Nah sementara kalau gue nyelamatin diri gue sendiri, gue takut pingsan di lift gitu. Karena gini loh, gue salah satu pernah kerja di dunia engineering, maintenance pergedungan. Jadi gue tahu sistem lift tuh kayak gimana gitu kan. Jadi kalau lift itu ketika ada alarm urgent, alarm darurat, terus ada gempa, secara otomatis lift tersebut menonaktifkan fungsinya gitu. Secara otomatis karena di sana ada sensor juga gitu yang ada sensor darurat yang mengkonektivitaskan ke lift tersebut gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang darurat ataupun gempa, maka secara otomatis lift itu akan tidak berfungsi. Intinya ketika gue menyelamatkan diri terus gue naik lift, yang gue takutkan adalah gue pingsan di sana, terus gue terjebak di lift tersebut karena secara otomatis liftnya tersebut tidak berfungsi gitu. Yang gue takutkan seperti itu, kecemasan yang ditimbulkan di pikiran gue itu seperti itu. Ataupun anxiety gue pada saat itu ya, pemikiran gue seperti itu gitu kan. Yang gue lakukan, gue hanya bisa stay di kamar dengan rasa panik tentunya, bingung mau ngapa-ngapain. Sekitaran jam 2-an lah, itu gue masih belum bisa tidur. Karena gue pernah bekerja di dunia engineering, dunia teknisi pergedungan. Jadi gue tahu borok-boroknya engineering itu seperti apa gitu. Ketika dia mengalami keadaan darurat seperti ini, gue tahu deh. Pokoknya intinya tuh gue tahu kalau misalnya seorang teknisi itu pasti menutupi keburukan di tempat kerjanya gitu kan. Berbekal itu gue masih kayak berpikiran, wah jangan-jangan ini memang benar kejadian apa-apa, entah kebakaran entah apa gitu. Cuman pada saat itu gue berpikir kayak gue harus ngecek nih, karena dengan rasa penasaran gue gitu kan. Setelah gue memberanikan diri ngecek, tentunya gue harus ditemenin sama perempuan gue. Akhirnya gue bangunin perempuan gue dengan alasan tolong temenin gue buat ngecek mobil di bawah, takutnya belum dikunci, dengan alasan seperti itu. Karena gue tidak mau membuat panik juga perempuan gue. Kalau misalnya dia panik, gue panik, kelar lah tuh kan, bingung mau ngapa-ngapain kan. Akhirnya gue bangunin dia dengan alasan seperti itu, spesifik mau cek mobil di bawah, sudah dikunci apa belum mobilnya. Turunlah kita ke bawah gitu. Sampai di bawah, kita ketemulah sama salah satu engineering hotel sana, dan gue langsung sigapnya bertanya sama orang engineering itu, mas tadi kenapa ya ada alarm darurat? Oh tadi itu alarm untuk salah satu ruangan pak yang terdeteksi ada asap rokok, ketahuan ngerokok di sana. Oh makanya bunyi alarm. Terus perempuan gue yang agak heran gitu kan, ngelihat gue tanya kayak gitu. Terus yaudah, pada intinya sih gue turun ke bawah itu intinya mau memastikan kalau misalnya di hotel ini nggak ada apa-apa, bener memang nggak ada apa-apa, hanya sekedar asap rokok aja terdeteksi sama salah satu sensor di ruangan itu gitu kan. Setelah itu gue naik lagi ke atas dan gue kembali beristirahat di kamar, dan gue baru bisa tidur tuh jam 3:30 pagi.
Ya karena gue mengalami anxiety, gue mengalami kecemasan yang berlebihan selama dari jam 1 sampai setengah 4 itu gue berpikiran yang ya udah aneh-aneh aja gitu. Entah berpikiran yang kebakaran, entah apalah, pokoknya yang intinya pemikiran gue tuh adalah sesuatu hal yang akan mengancam di kehidupan gue gitu. Dan gue netralisir hal seperti itu. Yang pertama gue lakukan adalah ketika gue anxiety, ketika sudah panic attack, ketika sudah sulit beristirahat, tentunya hal yang pertama gue lakukan adalah gue minum tolak angin. Itu tadi, itu pertolongan pertama gue, pasti gue minum tolak angin biar pernapasan gue lebih gampang, tidak berat. Terus gue mensugeskan kalau misalnya gue minum tolak angin itu gue merasa akan lebih baik tentunya. Jadi gue minum tolak angin, gak lama gue bisa beristirahat. Nah itulah pengalaman panic attack gue ketika gue ada di hotel. Yang sebenarnya gak ada apa-apa, cuma karena gue mengalami anxiety, jadinya seakan-akan seolah-olah banyak faktor yang mengancam gue tentang sesuatu yang berbahaya yang akan menimpa gue gitu. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video gue di part ketiga ini. Di next video, di part keempat ya. Di part keempat gue juga akan membahas tentang dunia anxiety juga, pengalaman gue ketika merasakan panic attack dan tentunya disebabkan karena anxiety disorder. So, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel gue, Putra Jawa Channel. Terus like, share. Jangan lupa buat 3M, selalu cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Segitu aja video kali ini, sampai ketemu di part keempatnya, and God bless you.